kalau kalian serius tentang career advancement dan kalian tahu language adalah blocker kalian, langsung klik link di deskripsi, pakai kode RADITYR Aditya buat dapat diskon eksklusif, diskonnya tapi terbatas. Mari kita lanjut belajar dari buku ini. Pelajaran keempat adalah bangun hubungan yang transparan. Dalam konteks buku ini tuh dibahas soal hubungan CEO dengan board ya, atau apa ya, komisaris mungkin ya. Jadi para petinggi-petinggi perusahaan, pemilik perusahaan. Tapi sebenarnya kalau ditarik lebih luas, hubungan seperti ini, pelajaran yang kita dapat dari hubungan seperti ini bisa untuk hubungan kerja apapun. Intinya transparansi itu bukan kelemahan tapi alat buat tumbuh. Banyak orang yang kelihatan siap, harus kelihatan aman. Kalau ditanya selalu jawabnya aman-aman, padahal kesulitan. Akhirnya hal penting justru disimpan sendiri, masalah nggak diceritain, nunda bahas resiko. Ada kabar buruk ditahan sampai jadi lebih buruk, baru nanti meledak dan jadi problem buat satu kerjaan atau satu perusahaan. Padahal buku ini nyaranin satu aturan sederhana. When in doubt, share. Kalau lagi ragu, kasih ke orang-orang gitu ya. Cerita ke orang-orang. Kalau orang tahu situasinya lebih awal, jadi bisa bantuin kita untuk cari cara paling strategis untuk keberhasilan tim. Pelajaran yang kelima, jadilah perubahan itu sendiri. Kalau jadi orang yang membentuk budaya dalam dunia kerja, maka contohkanlah budaya tersebut biar budayanya terjadi. Jangan cuma diomongin aja. Sering kita dengar soal budaya kerja, komunikasi yang jujur, saling menghargai, dan sebagainya macamnya. Tapi pada kenyataannya, orang itu jarang ngikutin apa yang tertulis. Karena yang mereka tiru itu perilaku sehari-hari orang yang paling kelihatannya, yaitu pemimpinnya. Jadi kalau kita mau tim atau orang sekitar kita berubah ke arah yang lebih baik, maka kita harus menunjukkan bahwa kita juga berubah ke arah yang lebih baik. Karena yang paling penting dalam membuat budaya kerja di satu tim adalah pemimpinnya mencontohkan budaya itu sendiri. Bukan dengan pajangan-pajangan nilai-nilai perusahaan di tembok atau cuma diomongin setiap rapat. Oke, itu tadi 5 hal yang bisa membedakan orang yang naik karir cepat dari yang orang stuck sampai akhirnya bisa berhasil. Semuanya bisa kita ambil pelajaran dari buku ini yang tadinya sebenarnya niatnya untuk orang-orang yang baru jadi CEO. Tapi ternyata banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk diri kita sendiri. Baik kita jadi pemimpin perusahaan, jadi CEO ataupun enggak. Nah, pelajaran yang gue bagikan adalah interpretasi bebas dari isi buku ini sendiri. Jadi kalau kalian misalnya baca bukunya bisa aja yang kalian pelajarin beda ya. Karena tadi cuma beberapa poin doang dari begitu banyak bab yang sangat menarik dalam buku ini. Jadi silakan beli bukunya kalau misalnya kalian pengen elaborasi yang lebih lengkap. Nah, kalau ada yang pengen diskusi tentang pola-pola ini atau tambahan dari experience kalian soal menjadi pemimpin di lingkungan kerja atau organisasi apapun, tulis di kolom komentar. Terima kasih semua yang udah nonton.